Sahabat intelligence, tidak bisa dipungkiri belakangan ini cukup banyak kalangan yang menjadi lebih miskin ketimbang sebelumnya. Nilai aset mereka turun drastis. Kenapa begitu? Karena mereka melakukan investasi di pasar modal dan nilai saham yang dimilikinya anjlok puluhan persen. Dengan kata lain, kekayaan mereka juga tergerus puluhan persen. Tetapi di sisi lain, cukup banyak kalangan yang tiba-tiba bertambah kaya. Kok bisa? Mereka membeli saham-saham yang sudah berharga murah dan beberapa saat kemudian menjualnya kembali ketika saham-saham tersebut mengalami kenaikan harga. Kalangan ini melakukan profit taking dan meraup keuntungan yang nilainya juga mencapai puluhan persen. Lantas apa makna fenomena tersebut? Sederhana saja, adalah tidak benar jika kondisi yang diistilahkan sebagai krisis ekonomi menjadikan semua orang terpuruk. Dalam realitasnya, ada kalangan yang memang tambah miskin, tetapi di sisi lain, ada pula yang tambah kaya. Artinya dalam kondisi krisis ataupun ekonomi booming, sebenarnya tetap saja memberikan kesempatan untuk melakukan investasi dan memperoleh keuntungan. Demikian juga di berbagai sektor ekonomi. Apakah semua sektor mengalami penurunan kinerja? Apakah semua jenis bisnis mengalami masalah? Tidaklah benar jika ada yang mengatakan krisis telah menghantam semua sektor. Kalau berpengaruh terhadap sebagian sektor, itu benar. Tapi tidak semuanya. Bahkan ada sektor-sektor yang malah semakin berkembang. Bagaimana logikanya? Untuk sektor-sektor yang mengalami penurunan kinerja dengan mudah bisa dipahami. Krisis telah menurunkan daya beli. Permintaan terhadap produk mengalami penurunan, dampak berikutnya keuntungan perusahaan juga berkurang. Bahkan bisa saja pada fase berikutnya tingkat produksi juga akan anjlok. Lebih jauh lagi, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun membayar gaji karyawannya menjadi rendah. Tetapi krisis ekonomi global di sisi lain juga memberikan dampak yang berbeda bagi beberapa sektor. Misalnya, tiba-tiba banyak kalangan merasa terganggu kesehatannya karena stres. Lalu permintaan terhadap obat stres meningkat. Berarti industri farmasi akan meningkat. Atau orang-orang butuh pengetahuan mengenai krisis ekonomi. Lantas seminar-seminar tentang krisis bermunculan. Peminatnya juga sangat banyak. Ringkasnya, dalam setiap kondisi, pasti akan memunculkan persoalan, tetapi juga memunculkan peluang. Lantas bagaimana dengan investasi? Pada dasarnya investasi bisa dilakukan kapan saja, dalam situasi apa saja, dan oleh siapa saja. Yang penting, investasi tersebut dilakukan sebagai implementasi strategi mencapai tujuan keuangan. Jadi ada horizon investasinya. Lihat saja, kondisi pasar modal saat ini. Sebagian besar saham yang mengalami kejatuhan harga sebenarnya adalah saham-saham yang memiliki kinerja fundamental yang bagus. Bahkan ada saham yang harganya sudah setengah nilai bukunya. Dengan kata lain, harga saham-saham dimaksud sebenarnya memiliki peluang besar untuk kembali meningkat. Tinggal masalahnya, kapan itu akan terjadi? Dalam konteks inilah, kita sebaiknya memahami perbedaan makna investasi dengan spekulasi. Bagaimana konkretnya? Begini. Pertama, pahami krisis bukan sebagai awal kehancuran, melainkan suatu kondisi menuju equilibrium baru yang memberikan peluang baru. Dan ini berarti setiap pelaku investasi mesti menentukan tujuan keuangan baru dengan pola yang juga baru, termasuk time horizon investasi baru. Kedua, lupakan keinginan untuk meraup keuntungan dalam jangka pendek, karena hal itu lebih bersifat spekulatif. Dalam konteks pasar modal saat ini misalnya, kendati ada saham-saham yang mungkin akan memberikan keuntungan dalam jangka pendek, namun akan lebih bijak jika Anda membeli saham tersebut dalam perspektif jangka panjang. Logikanya sangat sederhana. Penyebab kejatuhan harga saham adalah karena investor asing banyak yang keluar dari pasar. Suatu ketika, investor asing itu pasti akan masuk lagi ke Bursa Efek Indonesia. Artinya, mereka akan kembali melakukan aksi beli. Dan ini akan mendorong harga saham ke titik semula. Singkatnya, sepanjang saham yang dibeli memiliki fundamental yang bagus dan dimaksudkan sebagai investasi untuk jangka panjang, peluang meraih keuntungan tetap ada.